Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal UKOM, ya baik yang NES maupun yang D3 keperawatan. Nah, di bagian ini kita akan membahas soal mengenai keperawatan medikal bedah atau soal KMB. Oke, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, teman-teman bisa subscribe channel ini supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita simak untuk pembahasan latihan soal mengenai keperawatan medikal bedah. Oke, soal pertama. Nah, seorang perempuan usianya 35 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosa medis post-ORIF atau Open Fixation Internal Reduction. Kemudian dia fraktur femur, kemudian pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan, dan selalu membutuhkan bantuan dalam bergerak atau mengatur posisi. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang tepat? Oke, opsi jawabannya A. Ada intoleransi aktivitas, B. Hambatan mobilitas fisik, C. Kerusakan integritas kulit, D. Defisit perawatan diri, atau E. Kelemahan. Nah, oke, soal ini menanyakan tentang masalah keperawatan ya, atau mengenai diagnosis perawatan. Nah, jadi teman-teman di sini harus paham mengenai ciri khas dari masing-masing masalah perawatan, sehingga kita bisa menentukan apakah masalah yang sesuai pada kasus ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Nah, teman-teman bisa boleh mencoba menjawab dulu. Nah, sebelum nanti kita akan mengupas terkait tentang soal ini mengenai masalah keperawatan. Oke ya. Oke, pertama kita lakukan adalah teman-teman tentukan dulu kata kuncinya ya. Seperti biasa kita harus bisa menemukan kata kunci. Kata kunci bisa kita tentukan dari keluhan yang ada pada pasien, kemudian bisa dia dari gejala, maupun bisa ditunjang dengan adanya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik di sana. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya, hambatan mobilitas fisik. Nah, kenapa kok jawabannya B? Kita simak pembahasannya. Nah, pada soal kita bisa menentukan kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah dengan diagnosa medis post-ORIF, adanya fraktur femur. Nah, kita sudah punya kata kunci pasien itu mengalami fraktur femur. Nah, kalau pada pasien-pasien fraktur, biasanya kita sudah punya bayangan nih, kemungkinan. Nah, kemungkinan masalah perawatannya, kalau tidak nyeri, ya hambatan mobilitas fisik. Nah, itu adalah masalah keperawatan yang sering terjadi pada pasien-pasien fraktur. Nah, jadi nanti teman-teman kalau menemukan soal terkait fraktur, nah, jadi teman-teman sudah punya bayangan, oh pasien fraktur kondisinya seperti ini, kemungkinan masalah keperawatannya ini. Nah, tinggal kita tentukan dengan apa, kita lihat lagi pada kasus, kita lihat gejalanya. Nah, di kasus disebutkan, pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan, dan selalu membutuhkan bantuan dalam bergerak atau mengatur posisi. Nah, jadi sudah bisa kita simpulkan ya, pasiennya mengalami susah bergerak, tidak nyaman dalam pergerakan, kemudian butuh bantuan dalam pergerakan. Nah, berarti berhubungan dengan mobilisasi. Jadi jawabannya adalah mengarah pada mobilitas fisik. Jadi masalah perawatannya apa? Yaitu tadi opsi B, yaitu adalah hambatan mobilitas fisik. Oke, jadi itu bagaimana cara menjawab soal tentang masalah keperawatan. Oke, bisa kita lanjut ya. Next soal berikutnya. Oke, seorang perempuan usianya 27 tahun dirawat di bangsal dalam dengan keluhan sesak nafas.
Hasil pengukuran tanda-tanda vital diperoleh data frekuensi nafasnya 26 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit, tekanan darahnya 120 per 80, suhunya 37 derajat Celcius. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Pertanyaannya adalah, pengkajian keperawatan apa yang dapat dilakukan pada klien di atas? Oke, kita lihat opsi jawabannya. Nah, opsi A, pemeriksaan auskultasi paru. Opsi B, pemeriksaan auskultasi jantung. Opsi C, pemeriksaan auskultasi abdomen. Opsi D, pemeriksaan perfusi abdomen. Atau E, pemeriksaan perfusi jantung. Oke, soal ini berkaitan tentang pengkajian keperawatan. Oke, kira-kira teman-teman di sini bisa mencoba untuk menebak kira-kira jawaban apa yang benar. Oke, dalam menjawab soal pengkajian, ya, dalam menjawab soal pengkajian, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa memprediksi, ya, memprediksi kira-kira pasien ini nantinya akan mengalami masalah keperawatan apa. Nah, kalau kita sudah punya prediksi terkait masalah keperawatan, maka kita cari tindakan pengkajian keperawatan itu untuk memperkuat masalah keperawatan yang sudah kita prediksi tadi. Oke, contoh misal seperti ini. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi A, yaitu pemeriksaan auskultasi paru. Nah, oke, kita langsung coba lihat pembahasannya. Nah, berdasarkan soal kita bisa menemukan kata kuncinya. Keluhannya sesak nafas, ya, kemudian kita temukan RR-nya 26 kali per menit, berarti RR-nya di atas normal, nadinya masih dalam batas normal, ya, 8 kali per menit, tekanan darahnya masih normal 120 per 80, suhunya 37. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Nah, dari sini kita bisa menentukan kalau bahasanya pasien ini mengalami masalah di bagian sistem pernafasan. Masalah keperawatan yang mungkin pada pasien tersebut adalah yang pertama yaitu adalah pola nafas tidak efektif. Yang kedua bisa jadi bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk menentukan apakah masalah keperawatannya terkait pola nafas atau bersihan jalan nafas, maka kita cari pengkajian apa untuk memastikan terkait masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Dari opsi A, B, C, dan E, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A tadi, apa? Melakukan pengkajian auskultasi paru. Fungsinya apa? Untuk melihat suara nafas paru. Apakah ada suara tambahan atau suara normal, yaitu suara vesikuler. Nah, misalnya ada suara nafas tambahan, misal ada ronki, maka kita bisa angkat masalah keperawatannya, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Seperti itu, ya. Oke, ya, saya rasa bisa dipahami. Sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 50 tahun datang ke IGD mengeluh sesak dan nyeri dada. Sebelah kiri menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darahnya 150 per 90, nadinya 96 kali per menit, RR-nya 27 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah rencana tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A, kaji fungsi pernafasan. Opsi B, bantu pasien posisi semivolar. Opsi C, kompres dada dengan air hangat. Opsi D, anjurkan klien melakukan distraksi. Atau E, ajarkan pasien tarik nafas dalam. Nah, oke, yang perlu digarisbawahi adalah perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah rencana tindakan keperawatan pertama. Nah,
Itu ya hati-hati teman-teman ya. Tindakan keperawatan pertama artinya adalah tindakan yang bisa kita lakukan dengan segera, yaitu tindakan yang di awal. Biasanya kalau ada pasien mengalami gejala seperti kasus, maka tindakan pertama apa? Tindakan yang pertama kali kita lakukan, dan tindakan itu bisa segera kita lakukan dengan sederhana. Nah, itu adalah ciri-ciri dari tindakan keperawatan pertama. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa menebak ya, jawaban yang benar yaitu adalah opsi B. Oke, ya, pasiennya sesak teman-teman, maka juga ada nyeri dada. Nah, kemudian RR-nya sudah berjol per menit. Jawaban yang tepat yaitu adalah bantu pasien posisi semicolon. Oke, kita bahas. Kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya, gejalanya apa, keluhannya apa, pasiennya ternyata sesak, nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Kemudian kita lihat dari hasil vital sign-nya. Tekanan darahnya 150 meningkat, frekuensi nadinya 96 kali juga meningkat, RR-nya 27 kali per menit juga meningkat, suhunya 30 derajat Celcius. Nah, soalnya adalah mengenai tindakan pertama. Maka dari opsi A, B, C, dan E, maka langkah pertama atau tindakan pertama yang bisa segera kita lakukan yaitu adalah berkaitan tentang posisi, yaitu adalah memposisikan pasien sesuai dengan gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Ya, teman-teman silakan ketik di kolom komentar apabila ada pembahasan yang dirasa kurang jelas. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 49 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhannya diare. Pasien diberi infus NaCl 0,9%. Pasien terlihat mata cekung, badan bau kotor, bibir kering, lemah, aktivitas terbatas di tempat tidur, ADL-nya dibantu. Hasil pemeriksaan vital sign ditemukan tekanan darahnya 90/70, frekuensi nadinya 80 kali per menit, frekuensi nafasnya 20 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Apakah prioritas masalah keperawatan pada klien tersebut? Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A hipertermi, opsi B intoleransi aktivitas, opsi C kurang perawatan diri, opsi D penurunan kardiak output, atau opsi E defisit volume cairan. Nah, soal mengenai masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Oke, seperti soal di awal tadi, cara menjawabnya sama. Kita harus paham mengenai ciri khas dari masing-masing masalah perawatan. Kemudian kita cocokkan dengan kasus, maka bisa kita tentukan masalah perawatan yang paling tepat pada pasien. Oke, kita lihat opsi jawaban yang benar yaitu adalah opsi E, defisit volume cairan. Ya, kita simak pembahasannya. Oke, berdasarkan soal tadi kita bisa menemukan kata kuncinya yaitu keluhannya diare. Nah, kita sudah punya bayangan nih kalau pasien diare. Nah, dalam benak kita sudah punya bayangan pasien diare. Pasien diare itu kemungkinan seperti ini. Maka bisa kita prediksi kira-kira masalah keperawatannya kemungkinan kalau tidak defisit nutrisi bisa defisit volume cairan, kan seperti itu. Nah, tinggal kita cocokkan dengan yang sesuai pada kasus pada soal ini. Nah, di soal juga disebutkan pasien diberikan infus NaCl, sudah masuk terapi cairan. Pasien terlihat mata cekung, nah ada mata cekung, kemudian bibir kering. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari dehidrasi. Jadi, jawaban yang tepat yaitu adalah berhubungan dengan cairan atau dehidrasi, yaitu adalah defisit volume cairan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang defisit volume cairan. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Seorang laki-laki usianya 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi nafasnya 28 kali per menit, frekuensi nadinya 88 kali per menit, tekanan darahnya 130 per 80, suhunya 37 derajat Celcius. Terdengar suara ronki. Pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Pertanyaannya adalah, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Kita cek opsi jawabannya. A. Ada mengukur tekanan darah. B. Menanyakan respon verbal. C. Mengukur berat badan pasien. D. Mengkaji suara nafas. Atau E. Mengukur nadi. Oke, kira-kira teman-teman bisa mencoba menjawab mana jawaban yang tepat. Nah, soal ini berkaitan atau mengenai tentang evaluasi. Nah, kalau terkait soal evaluasi keperawatan, maka yang perlu kita pahami, yang perlu kita garis bawahi adalah kira-kira pasien ini sudah dilakukan tindakan apa. Nah, biasanya tindakan itu akan berhubungan dengan masalah keperawatan. Nah, jadi nanti kita cari evaluasi yang sesuai dengan tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa menjawab ya. Oke, tentunya kami doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian kompetensi atau UKOM di periode ini, teman-teman nantinya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu mendapatkan predikat kompeten. Ya, kita sama-sama belajar di sini, saling mendoakan. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan predikat kompeten pada UKOM periode ini. Oke, kita lihat opsi jawaban yang tepat, yaitu adalah yang opsi D, yaitu adalah mengkaji suara nafas. Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Oke, berdasarkan soal, maka kita bisa menemukan kata kuncinya pasiennya demam, ada sesak nafas, ada batuk. Hasil pengkajian diperoleh RR-nya 28 kali per menit, nadinya 88, tekanan darahnya 130 per 80, suhu 37. Ada suara ronki. Nah, garis bawahi ya, ada suara ronki. Dan pasiennya juga ada batuk, ada keluhan sesak. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa masalah keperawatan yang dialami pasien adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian kita lihat tindakan apa yang sudah dilakukan. Oh, ternyata pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Nah, harapannya apa kan gitu? Harapannya apa? Terkait tindakan nebulizer, harapannya adalah ya bagaimana supaya dahak itu atau suara ronki itu bisa berkurang. Berkurang kenapa? Karena dahaknya sudah dikeluarkan sehingga suara ronkinya akan semakin mengecil. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah mengkaji suara nafas ya, untuk menentukan atau memastikan sudah seefektif apa tindakan nebulizer yang sudah kita lakukan. Oke, cukup sekian pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat beberapa soal yang sudah disajikan tadi. Untuk soal-soal lainnya teman-teman bisa melihat di channel Prat Online, sudah banyak soal yang terkait tentang persiapan UKOM, ya ada soal KMB, GADA dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa mencari di video-video lain dari channel Prat Online. Oke, terima kasih. Saya akhiri, tetap semangat teman-teman, yakin belajarnya, dan pasti kompeten pada UKOM periode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.